Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajentri Rahmawati dari kelas B8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan legal pendidikan nonformal untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling pada pendidikan nonformal. Yang pertama, pendidikan nonformal ini dilandaskan oleh Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Nah, yang mengatur tentang pendidikan nonformal ini ada 3 pasal. Yang pertama, pasal 1 ayat 12 ini mengenai pengertian pendidikan nonformal. Yang kedua, pasal 13 ayat 1 dan 2 mengenai kedudukan pendidikan nonformal. Dan yang terakhir, pasal 26 ayat 1 sampai 7 menjelaskan mengenai teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal. Untuk pengertian pendidikan nonformal, menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 12, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, ini pendidikan nonformal ini merupakan salah satu dari jalur pendidikan, yaitu ada jalur pendidikan sendiri itu ada 3, yaitu jalur pendidikan formal, informal, dan nonformal. Selanjutnya yaitu kedudukan pendidikan nonformal. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 ayat 1 dan 2, pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur pendidikan yang saling melengkapi dan memperkaya dengan jalur pendidikan yang lain, yaitu jalur pendidikan formal dan informal. Dan penyelenggaraannya ini dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Selanjutnya yaitu teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26. Ayat pertama, pendidikan nonformal ini diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Yang ayat kedua, pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Ayat ketiga, pendidikan nonformal ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ayat keempat, satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Ayat kelima, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayat ke-6, hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Ayat ke-7, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.